Puji nama Tuhan, Shalom, selamat kita mengikuti persekutuan doa malam hari ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kita bersekutu bersama-sama. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Engkau telah memelihara kami. Dan malam ini Tuhan, kesempatan ini kami gunakan untuk kami bersekutu dalam doa, pujian, penyembahan, dalam sharing firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang hadir melalui Zoom hari ini, maupun juga yang mendengarkan melalui rekaman di persekutuan doa Sabtu. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala roh yang tidak berkenan Tuhan, yang menghalangi kami merasakan hadirat Allah, kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Menaikkan pujian bukan dengan kekuatanku, tapi karena kasih Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan saja, harapan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
kami sembah, Kau yang kami puja Tuhan. Terima kasih Yesus. Pimpin kami selalu dalam jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Ajarlah segala jalan. Tina bisa memimpin kita dalam doa firman Tuhan disampaikan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dan pimpinan di sepanjang hari ini. Hati kami penuh sukacita, damai sejahtera oleh karena pertolongan-Mu, pemulihan-Mu di setiamu bagi kami.
Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati kami, celikkanlah mata rohani kami Tuhan, agar firman-Mu tumbuh di dalam hati kami, dan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami sehari demi sehari. Tuhan, berilah kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu agar lebih benar lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam bagi kita sekalian yang malam hari ini bersama-sama mengikuti persekutuan doa online. Kita kembali akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan dari Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 kita akan melihat kembali, kalau di waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pasal 37 di ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tapi penurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di waktu yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana Tuhan menolong, meluputkan orang yang hidup di dalam naungannya, orang yang berlindung kepadanya. Di malam hari ini kita akan lebih fokus di ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya. Beberapa karakter, sifat yang dicari di mana-mana, yang dikatakan firman Tuhan, yaitu tulus, jujur, dan suka damai. Sederhana, firman Tuhan katakan, kepada mereka inilah dikatakan ada masa depan. Kepada mereka inilah dikatakan ada suatu pengharapan. Sebab apa? Dikatakan orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai, padanya dikatakan ada masa depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat tiga sifat ini. Kalau kita mungkin pernah bekerja sama dengan orang lain, atau kita mungkin menjadi pemilik satu usaha, atau justru kita mungkin menjadi pekerja dimanapun kita berada, bukankah tiga hal ini juga yang menjadi kunci dalam keberhasilan kita? Kunci yang membuat kita bisa mengalami satu kesuksesan. Ya, dikatakan tulus, jujur, damai. Ya, suka damai. Ketulusan kita melihat bahwa tidak ada maksud yang lain, tidak ada maksud yang jahat di dalam hati kita.
ketika mungkin kita berinteraksi dengan orang lain, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam masyarakat, baik itu dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di mana-mana firman Tuhan katakan tulus saja. Jangan ada niat-niat hati, niat-niat yang tidak baik. Ya. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketulusan kalau dalam PA yang lalu, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti, dapat ditunjukkan juga ya di Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua dan yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu contoh ketulusan. Kita melakukan sesuatu, berkata-kata, berbuat, dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri, apalagi puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dikatakan hendaklah kita rendah hati satu sama yang lain. Di pasal yang keempat dari Filipi, seperti yang PA lalu saya sampaikan juga di ayat yang kedua dikatakan Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya. Jadi kedua orang ini saya katakan adalah orang-orang yang di ayat 3 dikatakan berjuang bersama Paulus dalam pekabaran Injil. Mereka orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan Paulus katakan nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Menandakan orang yang setia, orang yang beribadah, orang yang melayani. Tapi di antara orang-orang yang melayani pun kita melihat seringkali susah untuk sehati sepikir. Ya. Karena apa? Seringkali seperti di pasal 2 tadi, ada saja mungkin yang dikatakan mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Atau dalam bahasa lain, ada saja yang tidak tulus dalam melayani. Ya. Entah itu sudah kenal Tuhan, entah itu sudah mungkin mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bahkan mungkin hamba Tuhan. Bisa juga kita melihat satu sama lain mencari kepentingan sendiri, satu sama yang lain tidak sehati sepikir. Walaupun sudah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Euodia, Sintike, dua-duanya orang yang terpandang, orang yang diandalkan Paulus, tapi kita lihat justru mereka susah untuk sehati sepikir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke Mazmur tadi, inilah yang dikatakan oleh pemazmur, orang itu hendaknya tulus, ya, dalam apapun yang kita kerjakan, baik di keluarga, di masyarakat, di pelayanan, di pekerjaan, tulus saja, ya. Nah, yang kedua dikatakan lihatlah kepada orang yang jujur. Ya, jujur ini tentu kita dalam pengertian tidak berdusta, tidak berbohong, ya apa adanya dan lain-lain. Kalau konsep dunia ini dikatakan jujur itu ajur, ya. Kalau jujur itu hancur nanti. Tapi di dalam Tuhan kita melihat orang yang jujur akan ada masa depan kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun, ya termasuk juga dalam keuangan, kita jujur kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, ya jujur. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kita jujur. Ya, jujurlah. Ya, sebab dikatakan kepada orang yang jujur di situ akan ada masa depan. Awali dari keluarga, pekerjaan, masyarakat, ya, pelayanan dan lain-lain, bidang keuangan, bidang apapun, relasi satu yang sama yang lain dikatakan jujur. Lihatlah kepada orang yang jujur.
Sebab ya dikatakan ada juga masa depan. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga dikatakan orang yang suka damai. Ya. Ketika firman Tuhan, ya kita melihat dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-18. Roma pasal 12 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam perdamaian artinya juga kita bisa mengampuni, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita melakukan yang baik. Bukan hal yang mudah, tetapi dikatakan kepada orang yang suka damai inilah, dikatakan ada masa depan. Kalau kita tidak suka damai, sukanya ribut, ya cari masalah, sedikit kesalahan dibuat besar, dan lain-lain, maka sangat sulit bagi kita ya untuk menjalani hidup ini. Sebab segala sesuatu yang tidak pas dianggap sebagai satu masalah. Ya. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-17 ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jangan kalah pada kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebab dengan mengampuni, sebab dengan tidak membalas kejahatan, maka akan ada damai. Ya, makanya Paulus katakan tadi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, 3 karakter ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tulus, jujur, suka damai. Ini pasti orangnya terpakai di mana-mana. Di lingkungan kerja dia pasti menjadi orang yang diandalkan. Kalau dia jadi pemimpin, dia dapat jadi pemimpin yang diandalkan. Sebagai pelayan Tuhan, dia dapat dipercaya. Ya. Sebagai apapun, ya baik dalam keluarga, masyarakat dan lain-lain, dia bisa dipercaya. Terus sebabnya Bapak Ibu, mereka yang dipercaya akan ada masa depan. Ya. Seringkali kalau kita tergoda untuk tidak jujur, ya misalnya dalam hal keuangan dan lain-lain, ya bisa kita mungkin mendapatkan lebih dari orang lain, tetapi pada akhirnya justru itu membawa satu petaka, ya ketika ada ketidakjujuran, misalnya seperti itu. Nah, maka di ayat yang ke-39 dari Mazmur 37 dikatakan, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Amin. Orang-orang benar diselamatkan. Ketiga hal ini, Bapak Ibu, tulus, jujur, suka damai dapat disimpulkan sebagai benar, ya orang-orang benar. Dan bagi Tuhan dikatakan ia adalah tempat perlindungan bagi mereka pada waktu kesesakan. Dalam hidup ini akan ada banyak pilihan, Bapak Ibu saudara sekalian, bagi kita. Tapi mari kita memilih untuk menjadi orang-orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, dan kita menampilkan diri juga dalam sifat tulus, jujur, suka damai dimanapun kita berada. Sehingga pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, dan juga keselamatan serta perlindungan Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ini renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam ruang kesaksian, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang lama. Dikatakan jalan hidup orang benar. Kita akan nyanyikan jalan hidup orang benar.
Haleluya, puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan menguatkan kita untuk kita senantiasa hidup dalam perkenanannya Tuhan, memiliki karakter yang baik di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan bagi kita hari ini, dan kita ada di kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menceritakan kebaikan Tuhan maupun sharing firman Tuhan tentang apa yang sudah disampaikan. Silakan langsung saja menceritakan kebaikan Tuhan. Ada? Yang ada bisa angkat tangan. Ada Bapak Ibu, silakan, monggo. Yang baru bergabung, Bu Tarigan, halo, shalom. Mbak Tina, ada kesaksian, Mbak Tina? Maaf sih, enggak. Ya, nggak apa-apa. Halo Bunda, halo. Ya, ada kesaksian, monggo. Mari. Shalom, selamat malam. Terima kasih waktunya. Saya akan menyaksikan betapa Tuhan memimpin hidup saya sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Pak Gembala Yesaya tadi. Begini, beberapa waktu yang lalu saya masuk ke kantor, tiba-tiba ada seorang teman yang sedang marah-marah. Saya tidak tahu marahnya itu kepada siapa. Bahkan marahnya itu lebih sampai berteriak begitu. Ketika saya masuk, saya sampaikan juga ada apa, hati-hati, nanti setan lewat loh. Saya masih bisa bercanda seperti itu. Ternyata malah semakin tinggi suaranya. Ternyata kemarahannya itu ditujukan pada saya tidak menyadari. Terus karena semakin tinggi, saya keluar ke ruang kelas. Di sana sudah banyak anak-anak yang menunggu saya. Kemudian saya membuka HP. Di situ ibu itu tadi yang marah-marah itu kirim WA kepada saya. Saya mau membantu Bu Murti, tetapi Bu Murti malah mengatakan bahwa sudah Pak Baryatno katanya. Saya kok merasa direndahkan katanya. Saya kaget, ternyata marahnya pada saya. Saya terus lari kembali ke ruang guru, saya peluk ibu itu, kemudian saya minta maaf, tapi dia melepaskan pelukan saya dan pergi. Dia marah, saya takut karena memang wajahnya dan suaranya, matanya begitu. Nah, paginya dia ulang tahun, kebetulan saya membaca lebih dahulu. Oh, ibu ini ulang tahun. Saya berikan ucapan selamat ulang tahun. Ternyata dari semua teman-teman itu yang mengucapkan selamat ulang tahun hanya saya. Saya kirim WA Japri. Tetapi di grup itu tidak ada. Biasanya kalau ada yang tahu ya di grup kemudian bareng-bareng mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, paginya saya bertemu, dia buang muka. Besoknya lagi buang muka. Saya semakin ketakutan, semakin merasa bahwa saya bersalah. Hati saya ini terbelah. Yang harus diklarifikasi itu, kamu benar, jelaskan bahwa kamu ini tidak bersalah begitu. Tetapi yang separuh hati saya mengatakan tidak usahlah, biar saja
nanti juga akan baik sendiri begitu. Saling bertarung hati saya sendiri, berperang sendiri, bergumul sendiri saya. Terus setiap hari ada sindiran juga. Saya semakin tidak betah di dalam ruang kantor. Teman-teman juga saling berbisik-bisik bahwa apa sih yang sudah saya lakukan sampai ibu itu marahnya setengah mati. Hari-hari berikutnya saya sudah tidak tahan. Dalam doa saya juga saya sampaikan pada Tuhan, beri saya kekuatan untuk mengklarifikasi. Sampai saya membuat persiapan untuk klarifikasi. Saya sudah membulatkan tekad untuk klarifikasi. Meskipun hati saya yang sebelah itu sudah tidak usah diklarifikasi. Tuhan Yesus itu disalib, itu tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Sudah diam. Saya waktu itu juga mengikuti firman yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala, bahwa pada Mazmur 37 ayat yang keberapa? Mazmur 37 ayat yang keberapa kemarin itu? Pokoknya janganlah marah, tinggalkanlah panas hati itu sudah saya bahkan hafalkan juga. Tetapi separuh hati saya ini harus diklarifikasi. Saya sudah menyusun kalimat-kalimat yang akan saya gunakan untuk klarifikasi. Beberapa hari yang lalu saya mempersiapkan diri, mencari waktu yang tepat untuk klarifikasi. Kemudian tiba-tiba ada teman saya yang datang pada saya mengajak untuk muyen. Yuk kita muyen ke tempat ada teman yang sedang punya cucu. Nah, entah kekuatan dari mana, entah tidak ada bisikan, tidak ada kekuatan, tidak ada niatan, tidak ada apa-apalah. Pokoknya saya itu langsung berdiri, kemudian menuju ke tempat duduk ibu yang marah tadi dengan ringan, dengan tanpa rasa takut, saya mengajak, Bu, yuk kita muyen bareng. Yuk kita muyen bersama-sama. Padahal saya itu sudah mempersiapkan kalimat yang panjang, kalimat-kalimat untuk klarifikasi. Tetapi klarifikasi itu tidak keluar, yang keluar ajakan untuk muyen. Ibu itu salah tingkah, buang muka. Terus saya ajak dengan tangan juga, saya jawil, yuk kita muyen bareng-bareng, mumpung kita ada waktu gitu. Ibu itu ya tapi sambil buang muka. Saya tidak tahu itu kekuatan dari mana. Yang jelas saya percaya bahwa itu Roh Kudus yang memimpin saya, yang mengubah pikiran saya, mau mengklarifikasi, tetapi diubah dengan cara seperti itu. Padahal ketika rencana untuk klarifikasi itu saya saya berani atau tidak begitu. Tetapi ketika saya mengajak muyen itu dengan ringan, dengan santai, ya, terus kami bisa pergi bareng-bareng untuk muyen. Pagi berikutnya dia masih buang muka, tetapi senyum. Halo, selamat pagi, Ibu, Bapak-bapak, saya begitu. Ya, pagi itu, tapi sambil buang muka. Tidak masalah, tetapi hati saya sudah tenang. Pagi tadi kemarin saya juga sudah sampaikan juga dalam doa, Tuhan terima kasih, saya diberi ketenangan, saya diberi jalan keluar, Tuhan memimpin saya, kemudian Tuhan yang mengajarkan damai pada hari ini, hiduplah damai dengan semua orang. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya, sangat memberkati saya. Dan untuk kedepannya nanti saya juga sangat berharap, saya bawa juga dalam doa, beri saya kesempatan untuk membalas
ibu itu dengan kebaikan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Nya. Sangat memberkati. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, luar biasa. Ini adalah kejadian sehari-hari ya yang kita hadapi setiap hari di tempat kerja, di rumah, di kantor, di mana-mana ya. Kita pasti menemukan ada perselisihan, ada kesalahpahaman dan sebagainya. Tapi kita orang percaya, kita belajar seperti Bu Tariga tadi ya, bagaimana caranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan bisa berdamai dengan cara Tuhan yang ajaib, yang kelihatannya sederhana, tapi itu jalan Tuhan yang luar biasa, di luar pemikiran kita. Amin. Terima kasih Bunda untuk kesaksiannya, menjadi berkat bagi kita. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, maupun sharing, menyambung firman yang kita dengar hari ini. Saya persilakan, satu orang lagi boleh. Jika ada. Tidak ada? Ya, jika tidak ada, kita akan masuk langsung ke dalam doa syafaat malam hari ini. Kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita juga akan mendukung dalam doa untuk persiapan Natal gereja kita. Juga persiapan Munas GP di tahun depan, Tuhan juga campur tangan penolong. Kita juga terus doakan untuk Ibu Sri Madusari yang juga masih dalam perawatan. Kiranya Tuhan segera memulihkan, menyembuhkan dengan campur tangan Tuhan yang ajaib. Kita akan berdoa, nanti doa ini saya minta Ibu Iin bisa memimpin kita dalam doa syafaat dan juga doa penutup. Ibu Iin, ada? Ya. Oke, kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Kita naikkan pujian Kaulah Harapan Dalam Hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Tuhan. Mari ingin memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami ucap syukur, terima kasih padamu Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah persekutuan doa malam hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji besarkan nama-Mu. Kami boleh menyembah-Mu Bapa. Kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Di semua karena kemurahan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu Bapa. Dan Tuhan kami mohon kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang benar ya Tuhan. Orang yang tulus hati ya Tuhan. Orang yang jujur ya Tuhan. Orang yang suka damai ya Tuhan. Sehingga masa depan itu Tuhan boleh menyertai kami semua Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Supaya kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri Tuhan. Tapi kami boleh memikirkan ya Tuhan kepentingan orang lain juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani Bapa. Baik Cik Meme juga Pak Is ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi lebih lanjut ya Bapa. Sehingga kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan saat beliau-beliau melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa syafaat Bapa. Terlebih dulu Bapa, Kau ampunilah segala dosa salah kami. Ampunilah setiap perbuatan, tingkah laku, tutur kata, sikap pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami mohon sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami. Basuh dan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ya Roh Kudus pimpinlah kami dalam kami berdoa ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa untuk pekerjaan-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan, khususnya di GPKH ya Bapa. Baik itu untuk Munas ya Tuhan yang ke-13 ya Bapa, yang rencana akan diadakan di Maros, Sulawesi Selatan ya Bapa, tanggal 8 sampai 11 Maret tahun depan ya Bapa. Tuhan tolong, Tuhan menyertai, Kau campur tangan ya Bapa. Kau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat pada hamba-hamba-Mu Tuhan. Saya Tuhan, musyawarah besar itu Tuhan, musyawarah nasional itu boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa. Dan boleh Tuhan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk kemajuannya Tuhan pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana ya Tuhan perbaikan dari ruang untuk sekolah minggu ya Bapa. Tuhan Yesus juga tolong campur tangannya Tuhan sehingga boleh dipergunakan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga ya Tuhan untuk pekerjaan yang lain ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan campur tangannya Bapa, Kau berkati semua ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Wonosobo Tuhan. Kau yang berikan perlindungan ya Tuhan, Kau yang berkati ya Tuhan, Kau yang Tuhan menolong ya Tuhan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Wonosobo Tuhan. Dijauhkan dari segala orang-orang yang mau berniat jahat ya Bapa, yang dijauhkan dari segala orang-orang yang mau berniat tidak baik ya Bapa. Tapi Tuhan, Kau senantiasa melindunginya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Penasehat ya Bapa GPKH, Ibu Susana ya Bapa. Berikanlah hikmat, marifat yang dari Engkau Tuhan.
Kau senantiasa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur ya Bapa. Bahkan Kau memberkati beliau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kau juga Tuhan memberkati Tuhan Bapak Ibu Gembala saya ya Bapa. Kau memberkati dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah ya Bapa. Berkat jasmani itu lebih berkat rohani ya Bapa. Kau tambah-tambahkan urapan kuasa yang dari Engkau ya Tuhan kepada beliau-beliau ya Bapa. Tuhan Yesus, roh hikmat dan wahyu yang dari Engkau membuka rahasia firman-Mu senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau senantiasa Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan, pembelaan, pemeliharaan, dan pertolongan-Mu bagi keluarga pastori Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Termasuk Bapak Elman yang di Salatiga ya Tuhan, beserta keluarga. Ya Tuhan, apapun yang menjadi tujuan, visi misi ya Tuhan, harapan-harapan ya Tuhan, pergumulan-pergumulan, baik secara umum maupun pribadi ya Tuhan, dari Bapak Ibu Gembala Yesaya ya Bapak. Tuhan Yesus sendiri ya Tuhan yang menolong ya Tuhan. Semua misalkan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memperhitungkan semua itu Bapa, dan Kau yang sanggup melaksanakannya ya Tuhan. Tepat dan indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik ya Tuhan bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan khusus untuk Ibu Sri Madusari ya Tuhan yang masih berada di rumah sakit ya Tuhan. Kau berikan penghiburan ya Tuhan, berikan kekuatan iman yang teguh. Supaya Tuhan, Ibu Sri ini Tuhan boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Hanya berharap kepadamu Tuhan. Dan percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menyembuhkan ya Bapa. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan Ibu Sri Madusari ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah ya Tuhan, Kau berikan Ibu Sri ya Tuhan, kesempatannya Tuhan, untuk Tuhan mengiring Engkau Tuhan, kembali Tuhan beribadah kepadamu dan taat dan setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kekuatan, kesehatannya Tuhan, kesembuhan pada Ibu Sri Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang kudus-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, para penginjil, para pengerja, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau senantiasa Tuhan, memberlebih mereka semua dengan kekuasaan Allah yang dari tempat tinggi, roh hikmat dan wahyu membuka rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan boleh dengan pelayanan mereka ya Tuhan, boleh Tuhan memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan, bertobat ya Tuhan. Boleh Tuhan membawa banyak jiwa-jiwa ya Tuhan mengenal Engkau, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Tuhan, baik Tuhan, para pemimpin kami dari pusat yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Baik Bapak Presiden beserta wakilnya, pejabat-pejabat pemerintahannya Bapak, aparat keamanan ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan mereka, berikan hikmat, akal budi, bijaksana ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Dengan baik, dengan adil, bijaksana Tuhan. Tanpa membeda-bedakan baik ras, golongan maupun agama ya Tuhan. Sehingga boleh terdapat keamanan di mana-mana Tuhan. Boleh terjadi persatuan kesatuan ya Tuhan. Dan Tuhan, kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh beribadah kepadamu Tuhan dengan nyaman ya Tuhan. Dengan aman, tentram, damai, sejahtera ya Bapa. Injil-Mu boleh diberitakan ya Tuhan di mana-mana Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bertobat diselamatkan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan. Ampunilah ya Tuhan bangsa kami Tuhan. Ampunilah ya Tuhan rakyat Indonesia ini Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan dalam segala sesuatunya Tuhan menjadi lebih baik ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap para tenaga medis ya Tuhan. Apapun Tuhan, kedudukan jabatan mereka ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Memberikan hikmat ya Tuhan, akal budi kepada mereka. Keramahannya Tuhan, kewibawaannya Tuhan. Ketelitiannya Tuhan pada mereka ya Tuhan. Dalam mereka Tuhan, menangani, memeriksa ya Tuhan. Merawat setiap pasien-pasiennya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, dari yang terkecil, remaja, dewasa, sampai orang tua, bahkan sampai ke lansia ya Bapa, baik yang ada dalam kota, luar pulau, maupun yang di luar negeri ya Tuhan. Tuhan, tolonglah ya Tuhan mereka semua Tuhan. Perlengkapi mereka semua Tuhan dengan kuasa yang dari Engkau Tuhan. Roh Kudus dan kuasa firman-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Supaya mereka selalu hidup dalam Engkau Tuhan. Hidup kudus, hidup benar ya Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup yang selalu menyenangkan, menyukakan akan hati-Mu Bapa. Selalu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tidak mempermalukan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau berkati masa depan mereka ya Tuhan. Engkau yang sudah menjamin masa depan mereka ya Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau sudah yang menjamin ya Tuhan masa depan mereka ya Tuhan. Yang tulus hati ya Tuhan. Yang hidup jujur, hidup damai ya Tuhan. Yang suka damai dengan semua orang ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang dalam mengalami pergumulan ya Tuhan. Baik yang mengalami penganiayaan. Baik yang mengalami tekanan ya Tuhan. Kekerasan, ketidakadilan ya Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan. Berikanlah mereka ketabahan Tuhan. Berikanlah mereka kesabaran Tuhan. Berikanlah mereka pembelaan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mempertahankan iman percaya mereka kepada-Mu Tuhan sampai garis akhir ya Bapa. Dan Kau Tuhan memberikan kemenangan pada akhirnya ya Bapa. Kasih Tuhan. Berikan penghiburan, ketenangan Tuhan, kedamaian, kesejahteraan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan. Buat kami semua ya Tuhan. Yang mengikuti ibadah persekutuan doa malam hari ini Tuhan. Juga yang besok ya Tuhan, dengarkan ulangannya Tuhan dari ibadah ini Tuhan. Kau berkati semua ya Tuhan. Tuhan, sepanjang malam hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa, dalam perlindungan penyertaan-Mu, pembelaan, pemeliharaan-Mu Tuhan. Kau senantiasa tutup bungkus kami semua Tuhan. Dari Ibu Penasehat, Bapak Ibu Gembala Yesaya, dan seluruh jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, keluarga-keluarga ya Tuhan. Engkau Tuhan yang Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Bagari dengan malaikat-malaikat menaungi dengan kasih-Mu Bapa. Kau jauhkan luputkan kami semua dari segala marapaya dan kecelakaan. Jauhkan dan luputkan kami semua dari segala malapetaka, dari segala musibah apapun. Jauhkan dan luputkan kami semua dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Bapa. Dan jauhkan dan luputkan kami semua ya Tuhan. Dari segala sakit penyakit apapun ya Tuhan. Khususnya dari virus corona varian apapun ya Tuhan. Tapi berikanlah kami semua ya Tuhan kekuatan, kesehatan, keselamatan, panjang umur ya Tuhan. Untuk kami dapat tetap ya Tuhan mengiring Engkau. Beribadah dan melayani Engkau Tuhan dengan baik ya Tuhan.
tanpa ada gangguan, rintangan apapun ya Tuhan. Tapi dengan penuh sukacita, dengan kesungguhan hati dan ketulusan hati kami boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Di saat tidur pun ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Dan Engkau bangunkan kami esok Tuhan dalam keadaan tubuh jiwa roh yang sehat Tuhan, tanpa kurang suatu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami menyadari masih jauh dari sempurna ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Roh Kudus yang menyempurnakannya ya Bapa. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sebagaimana Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu ya Tuhan. Dengan tulus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan seluruh doa permohonan ini Tuhan, kami minta dan kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kekasih jiwa kami, mempelai pria surga kami. Engkau Allah kami yang maha besar, maha kuasa ya Tuhan. Engkau Allah kami yang turut merasakan apapun yang kami rasakan. Dan Engkau Allah yang turut bekerja ya Tuhan dalam segala sesuatu ya Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar. Bahkan Kau sudah menjawab serta mengabulkan setiap doa permohonan kami ini Tuhan. Kami terima seluruh jawaban-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk doanya Mbak Iin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti secara online lewat Zoom hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan berfoto. Selamat malam Bapak Ibu. Iya, silakan dibuka dulu webcamnya, kita akan berfoto. Tadi belum di-mute ya, si. Sudah. Oh, sudah ya. Ya, saya kira belum. Sudah. Ya, mari Bapak Ibu, silakan. Kita akan foto saat semuanya bisa buka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan lagi. Shalom. Halo. Halo.